Kembali lagi berkebun sambil menikmati alam, berburu udang di malam hari, tidur sendiri di kebun, memasak hasil buruan, menggunakan tali dari alam, melansir di jalan yang ekstrim, saksikan cerita selengkapnya. Di pagi yang cerah ini saya dan paman kembali lagi beraktivitas di kebun ini. Rencana pekerjaan hari ini kami mau merawat durian. Dan yang akan kami lakukan pemberian kohe kambing kepada tanaman durian yang ada di kebun ini. Pagi ini kami bagi tugas. Saya khusus melansir kohe kambing agar bisa sampai di kebun yang akan kami kerja. Dan tugas si paman adalah memikul ke setiap pohon durian. Setelah sampai di tujuan, saya melihat paman lagi mempersiapkan pengikat dari kulit kayu. Dan rasa penasaran saya pun datang. Akhirnya saya bertanya lebih dalam tentang kulit kayu apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengikat sesuatu. Itu video untuk apa dia geragasi ya foto ada dan itu ada tuh aja itu bandi muli itu hotel nangin ada pawai lah ini saya dari pole la putih itu yang mungkin cuma kapok mogasi la pole itu tai kan jangan sangat kapok nih. Sekarang paman lanjut mengikat kohe kambing agar bisa dipikul 2 sekali jalan. Karena kotoran kambing ini lumayan ringan, jadi akhirnya bisa dipikul 2 sekali jalan. Wow, luar biasa si paman ini. Setelah semua selesai saya lansir, saya langsung kembali ke pondok karena perut saya sudah mulai keroncongan sobat. Sambil menunggu paman, saya menyempatkan diri untuk menggosok parang. Sekarang paman datang, kami langsung makan siang dulu sobat. Untuk makan siang kali ini kami tidak memasak karena membawa bekal dari rumah. Setelah makan siang, saya lanjut mencari kelapa dan si paman kembali ke kebun durian sobat. Tujuan saya mencari kelapa karena rencana malam ini saya mau pasang bubu atau perangkap udang. Dan kelapa ini mau saya gunakan untuk umpan di dalam bubu. Di sini saya memeriksa kelapa dan ternyata buahnya lumayan banyak. Semoga saja ada yang jatuh. Di sini saya melangkah sedikit. Alhamdulillah saya menemukan satu buah kelapa. Saya goyang-goyang, alhamdulillah kelapanya bagus. Beginilah cara kita ketika menemukan buah kelapa. Kita goyang-goyang, ketika terasa ada air yang goyang-goyang, itu menandakan kelapa itu sudah bagus.
Sebelum saya mengolah kelapa untuk dijadikan umpan, saya menyempatkan diri untuk mengambil tanah. Tanah ini untuk mengisi koker atau polybag karena mau menyemai biji durian. Setelah tanahnya terkumpul, saya langsung mengemburkan tanahnya dan di sini perasaan saya mulai tidak enak sobat. Sepertinya ada yang ketinggalan. Dan ternyata yang ketinggalan itu adalah kopi sobat. Dan langsung saja saya menyalakan api untuk membuat kopi. Sambil menunggu airnya mendidih, saya lanjut mengolah kelapa untuk dijadikan umpan sobat. Rencana kelapa ini mau saya bakar karena menurut teman-teman untuk dijadikan umpan itu baiknya dibakar. Singkat cerita, ini sudah malam dan airnya pun mendidih, dan tidak menunggu lama saya langsung membuat kopi untuk saya nikmati malam ini. Sekarang tepat jam 8 malam, saya langsung saja ke sungai untuk memasang bubu sobat. Dan di sini saya melihat air yang lumayan dalam, jadi bubu pertama saya pasang di sini. Karena sungai di sini lumayan kecil, jadi saya agak kesulitan untuk mencari spot memasang bubu. Setelah bubu pertama sudah kita pasang, sekarang saya lanjut memasang bubu yang kedua. Karena di sini saya menemukan air lumayan dalam lagi. Dan di sini saya agak kesulitan memasang bubu yang kedua ini karena airnya lumayan deras. Sekarang saya lanjut pasang bubu yang ketiga, dan bubu yang ketiga ini airnya tidak terlalu dalam. Karena saya keliling mencari kemana-mana spot yang begitu dalam, ternyata tidak ada yang saya temukan. Jadi saya putuskan untuk memasang di sini saja. Sekarang saya lanjut memasang bubu yang keempat dan ternyata airnya pun lebih dangkal lagi sobat. Tapi apa boleh buat, saya harus memasang di sini saja karena sudah mulai larut malam.
Sebelum pulang ke pondok, saya mampir ke anak sungai dulu sobat, untuk berburu udang menggunakan sumpit, hitung-hitung untuk lauk malam ini. Setelah berjalan beberapa menit, di sini saya menemukan ikan yang terdampar. Dan saya mencoba menangkap menggunakan tangan dan ternyata ikannya jago silat. Sekarang saya lanjut lagi berburu udang. Mohon maaf sobat, kameranya agak buram karena kurang fokus. Beginilah kalau tanpa kameramen. Setelah saya mendapat beberapa ekor udang, saya menemukan di pinggir sungai ada pakis yang enak untuk dimasak. Langsung saja saya memetik pakisnya untuk saya campur dengan udang sobat. Sekarang saya sudah kembali ke pondok dan saya sengaja untuk mengambil beberapa ekor udang saja karena saya berprinsip agar udangnya itu berkepanjangan. Inilah bedanya saya dengan teman-teman lainnya ketika berburu. Ketika saya berburu, saya hanya ambil sekali makan saja sobat. Sebelum saya memasak udang, saya memasak nasi terlebih dahulu. Sambil menunggu nasinya masak, saya mau mandi dulu sobat. Setelah nasinya masak, saya lanjut memasak udangnya dulu sobat. Dan tak lupa saya memotong-motong pakis yang saya ambil tadi untuk saya campur dengan udang. Dan tak lupa juga sayur pakisnya saya cuci bersih dulu sobat. Sekarang saya lanjut membuat bumbu agar rasanya nikmat di lidah, membuat perut kenyang dan mata itu jadi mengantuk. Setelah semuanya masak, sekarang saya lanjut makan. Karena rencana setelah makan saya mau langsung tidur dulu sobat. Sampai jumpa besok pagi.
Singkat cerita, keesokan harinya saya bangunnya kesiangan. Mungkin semalam pengaruh kecapean pas berburu udang. Sekarang saya lanjut menyalakan api untuk memasak air dan membuat kopi. Karena pagi hari tanpa kopi itu bagaikan sayur tanpa garam, sobat. Sambil menunggu airnya mendidih, saya mau cek bubu yang saya pasang semalam, sobat. Dan sepertinya bubu pertama ini zonk. Sekarang saya lanjut cek bubu yang kedua. Apakah ini zonk atau tidak, sobat? Dan bubunya saya putar-putar sambil saya intip-intip. Ternyata ada satu ekor, cuman masih sangat kecil sekali, sobat. Lanjut lagi saya berjalan menuju bubu yang ketiga. Karena bubu yang kedua dan ketiga jaraknya lumayan jauh. Dan akhirnya saya sampai di bubu yang ketiga. Saya intip-intip, ternyata satu udang yang kecil lagi, sobat. Dan ini bubu yang terakhir. Saya intip-intip, sepertinya ada ikan kecil yang terperangkap masuk. Karena ikannya tidak saya makan, akhirnya saya putuskan untuk melepaskannya saja, sobat. Setelah dari perjalanan pulang, saya menemukan ranting kayu mungkin bekas terseret banjir. Ternyata saya cek dan ini ranting kayu matoa. Jenis kayu matoa itu ketika dijadikan kayu bakar sangat mudah terbakar, sobat. Dan akhirnya saya putuskan bawa pulang saja. Sekarang saya sudah kembali ke pondok dan langsung membuat kopi. Saya mau menunggu paman sambil ngopi-ngopi dulu, sobat. Kurang lebih 30 menit saya menunggu paman, tapi paman belum datang juga. Dan akhirnya saya putuskan untuk memotong-motong kayu bakar dulu.
Singkat cerita, paman pun datang dan akhirnya kami mulai mengatur strategi untuk pekerjaan hari ini. Dan mungkin sekian dulu episode kali ini sobat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya. Amin amin ya rabbal alamin.